Kita baca bergantian. Saya yang ganjil ayat yang pertama dan tamam ayat yang kedua. Kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Matius pasal kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sudah dapat katakan amin? Amin. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang dari timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam lalu bertanya kepada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau berkata kepadanya, engkau sekali-kali akan mengaji dan karena daripada mula pemimpin yang akan menggalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka pergi dan sendirilah dengan bersama dan segera sesudah mengumumkan dia pada Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat berbicara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan kami dengar pemberian Musa, jangan kembali kepada maka pun mereka berartinya Dikatakan bahwa berbahagia adalah orang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Salam. Silakan duduk kembali. Untuk sesi duduk. Ya, walaupun tanggal 25 sudah lihat, tapi saya percaya bahwa Natal itu biasanya Desember sampai Januari. Amin. Amin. Tapi juga kalau kita mau memaknai dan memaknai Natal itu bukan berarti hanya Desember dan Januari. Amin. Tapi setiap bulan harusnya kita memaknai dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti juga di sini bahwa orang-orang Majus ini mencari itu Tuhan Yesus atau mencari Yesus. Dan tentunya juga kita tidak tahu mereka cari Yesus ini sampai berjumpa dengan Yesus di bulan Desember kok, bulan Januari kok, itu sudah tahu. Amin. Berarti bahwa memang kita cari Yesus juga tidak ditentukan oleh bulan. Amin. Tapi setiap saat kita harus mencari Yesus. Bahkan setiap detik kita cari Yesus. Karena tanpa Yesus satu detik dalam hidup kita, maka selesai juga hidup saudara dan saya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Di sini bahwa orang-orang Majus ini mereka mencari Yesus. Amin. Mencari Yesus. Mencari Tuhan. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu, walaupun kita sudah tahu, ya, tapi saya mau menjelaskan ulang supaya menolong kita bahwa orang Majus ini mereka dari timur. Timur itu perkiraan adalah Persia, yang menurut beberapa pandangan
antara Irak, Iran, dan Arabia. Menurut beberapa teolog, ya, bahkan beberapa sejarah gereja, Persia itu adalah dari timur, berarti dari Persia. Persia itu antara Irak, itu adalah bicara tentang Babilonia, Babel, atau antara di Iran atau Arabia, dan itu jaraknya sangat jauh. Pak Mama bisa lihat di ketepunya HP, saya biasa istilah HP bodoh, ya. Saya cari di situ. Kalau dulu saya cari di ensiklopedia, ya. Dan hampir sama hasil daripada ensiklopedia dan dengan HP bodoh sama, bahwa jarak itu kira-kira 500 sampai 1000 mil. Nah, 1 mil itu kira-kira 1,6 meter. Berarti diperkirakan bahwa jarak mereka itu kurang lebih taruhlah itu 1000 atau kurang lebih 800 sekian sampai kurang lebih 1000 sekian kilometer. Berarti sangat jauh. Kemudian nama orang Majus itu, ya, itu dari bahasa Latin itu magus, ya. Berarti orang bijak, orang yang paham tentang ilmu perbintangan. Mereka juga disebut juga raja-raja dari timur. Nama-nama orang Majus kita sering dengar, ya. Saya catat dari tradisi Surya, yaitu mereka menyebutkan 3 nama saja berdasarkan persembahan yang diberikan, walaupun mungkin bukan hanya 3 orang berangkat. Yaitu yang pertama menurut tradisi Surya Larfanda, lalu yang kedua Hormisdas, dan yang ketiga adalah Gusnasaf. Nah, tapi menurut tradisi Eropa itu mereka disebut 3 raja yang bernama, yang pertama adalah menurut tradisi Eropa Baltasar, dan ini umum, benar betul? Kemudian Melchior dan Caspar, yang kita itu secara umum kita dengar, ya. Itu biasa disebut oleh para pendeta atau oleh gereja, ya. Hanya jarang mereka menyebut dari tradisi Surya, ya. Lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kita juga pasti sudah sering dengar bahwa emas itu melambangkan kemuliaan, ya. Kemuliaan bahwa bayi Yesus akan menjadi raja yang agung, raja di atas segala raja. Lambang kemuliaan itu emas. Kemudian kemenyan adalah melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi imam agung, benar? Yang dia benar-benar jadi imam agung. Sampai saat ini jabatan imam masjid pegang. Dia terus berdoa untuk saudara saya menjadi perantara, sehingga kalau kita berdoa kepada Allah Bapa harus di dalam nama Yesus Kristus. Lalu mur adalah melambangkan bahwa Yesus yang kelak akan menderita mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, Tuhan terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana terhadap orang-orang Majus dalam mereka mencari Yesus. Amin. Supaya kita juga belajar pada mereka untuk kita mencari Tuhan, ya. Dalam kita mencari Tuhan lewat ibadah kita di persekutuan doa, lewat ibadah kita di gereja, atau lewat ibadah kita secara pribadi. Amin. Kita mencoba untuk melihat dan kita melihat terhadap orang Majus dalam mereka mencari Tuhan. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah bahwa orang Majus mencari Yesus dengan semangat yang besar. Jadi ada dorongan semangat yang besar bagi orang Majus untuk mereka mencari Yesus. Dalam ayat yang ke-1 sampai 2a dikatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Ketika mereka melihat bintang yang menjadi tanda kelahiran Yesus, tanda
ada kelahiran seorang raja yang baru, maka muncul semangat yang luar biasa dalam diri mereka untuk mencari Yesus. Tanpa dorongan semangat, mereka tidak akan melangkah. Mengapa? Tadi saya katakan jarak dari Persia, jarak dari timur ke Yerusalem itu sangat jauh. Belum lagi sampai Yerusalem, mereka ternyata Yesus bukan lahir di Yerusalem. Dia lahir di Bethlehem. Dari Yerusalem sampai ke Bethlehem itu kira-kira jaraknya kurang lebih 7 km. Jadi tambah lagi jauh. Jaraknya begitu jauh. Belum lagi dalam pemahaman orang-orang Israel bahwa di padang gurun itu adalah dikenal dengan ada namanya kuasa kegelapan yang begitu kuat. Itu pemahaman orang-orang Israel. Dan mereka mengakui bahwa di padang gurun itu ada penguasa atau kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang begitu dasar luar biasa. Kemudian lagi di padang gurun itu kita tahu bahwa panas, amin, dan dingin. Siang terlalu panasnya melebihi daerah kota-kota. Ya. Saya baca di buku bahwa itu panas kalau siang bisa mencapai 50-an derajat. Bayangkan saya. Dan kalau malam itu terlalu dingin, melebihi di kutub utara. Itu ngeri. Jarak jauh. Lalu daerah yang angker, benar? Lalu situasi kondisi panas dan dingin begitu luar biasa. Belum lagi dikenal dengan banyaknya binatang buas. Padang gurun itu bukan hanya pasir, ada juga batu-batuan, ya. Ada pegunungan. Maka ketika Raja Daud menuju ke Bait Allah bersama dengan umat dan masuk mulut mereka nyanyikan, dari mana akan datang pertolonganku? Berdoa ada Tuhan yang maka dari situ jadi sebagai apa? Ketika di mana ke gunung-gunung itu, dari mana akan datang pertolonganku? Jadi padang gurun bukan hanya bicara padang pasir saja, bukan pasir saja. Ada pegunungan, ada batu-batuan dan sebagainya. Jadi tantangannya begitu luar biasa. Binatang, ular, serigala, harimau begitu luar biasa. Ada juga perampok, penyamun yang begitu luar biasa. Itu kondisi yang mereka alami. Ditambah dengan jarak. Mereka jalan berbulan-bulan. Tapi mereka tidak berhenti karena kondisi situasi itu. Firman Allah berkata bahwa ternyata mereka sampai di Yerusalem. Amin. Dan sempat mereka bercakap-cakap dengan Herodes, dengan orang-orang para imam atau orang-orang Farisi. Dan setelah mereka melanjutkan lagi kurang lebih 3 km ke namanya Bethlehem. Kalau tanpa dorongan semangat, mereka pasti akan mundur. Contoh kasih singkatnya begini. Dalam perjalanan kita hampir sama seperti orang Majus mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, bukan berarti tidak ada namanya tantangan. Bukan berarti tidak namanya masalah, bukan berarti tidak namanya pergumulan, pasti ada. Tapi kalau orang Majus semangatnya tidak dilenturkan oleh karena tantangan situasi itu, jarak dan situasi di padang gurun, demikian juga harusnya kita ketika kita cari Tuhan, tidak boleh semangat kita akan luntur karena masalah, karena pencobaan, karena penderitaan, karena sakit penyakit dan sebagainya. Ini yang penting. Butuh semangat untuk cari Tuhan. Banyak orang mulai undur kesetiaannya untuk datang beribadah di gereja karena persoalan, karena masalah. Banyak orang juga mulai mundur dari persekutuan doa juga karena persoalan adanya masalah. Padahal kita sudah mengenal Yesus, kita sudah melayani Yesus. Orang Majus belum mengenal siapakah Yesus. Mereka juga belum percaya kepada Tuhan, bahkan kepada namanya Yahweh, kepada namanya Elohim, kepada namanya El Shaddai, Adonai itu belum. Tapi semangat mereka luar biasa. Harus kita belajar dari orang Majus. Bagaimana kesungguhan mereka
dalam mencari Yesus. Karena apa? Ada semangat. Roma 12 ke 11 toh. Jangan biarkan rohmu itu apa? Ya. Biarkan rohmu itu bernyala-nyala. Amin, betul ya. Jadi jangan sampai semangat kita akan luntur. Tapi biar roh kita akan terus bernyala-nyala. Buka hati untuk roh terus untuk bekerja. Amin. Buka hati untuk bekerja. Supaya ketika tantangan datang, kita tidak merasa bahwa kita tidak mampu, tidak kuat. Tapi kita akan berkata seperti Paulus, segala perkara dapat utang dan dia yang berikan kepadaku. Filipi 4:15. Amin. Jadi begini sah, orang Majus saja mereka belum percaya Yesus, belum mengenal dia, belum melayani dia, tapi kesungguhan mencarinya luar biasa. Kenapa? Ada semangat. Semangat dalam hati kita ini yang sampai luntur. Amin. Itu kekuatan kita. Bukti bahwa mereka semangat. Kenapa? Ketika mereka datang dan melihat bayi itu, melihat Yesus, dikatakan maka bersuka citalah mereka. Amin. Kau bersuka. Itu tanda mengapa mereka mencari Tuhan dengan semangat. Kalau orang punya semangat, dia datang kepada Tuhan, dia datang beribadah, itu ada sukacita luar biasa. Amin. Dia ada ekspresi wajah dan senyumnya, itu luar biasa. Yang kedua, yang pertama, mereka datang, orang Majus mencari Yesus dengan semangat yang besar. Yang kedua, mereka atau orang Majus mencari Yesus dengan mengikuti petunjuk Tuhan. Amin. Mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam ayat yang kedua, saya bagi ayat ini dalam dua bagian. Yang kedua yaitu 2b, dimulai dari kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan nah, itu sampai situ saja. Di timur. Bintangnya itu N-nya adalah N besar. Amin. Kalau N besar berarti selalu menunjukkan kepada Tuhan atau kepada Yesus. Lalu ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu Raja Herodes, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi saya terkasih bahwa perlu kita belajar teladan orang Majus dalam mencari Yesus adalah, atau mencari Tuhan adalah, bahwa orang Majus ini mencari Yesus dengan mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka datang ke Yerusalem itu karena mereka melihat bintang. Di mana bintang itu berada, ya, mereka akan ikut. Sampai pada akhirnya adalah bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Dan waktu itu mereka hanya berjumpa Yesus dan dengan Maria. Yesus mungkin sudah pergi pergi cari kayu, ya. Karena memang menurut beberapa penafsir dan bapak-bapak gereja bahwa ketika orang Majus datang ini, Yesus sudah tidak lagi di kandang, sudah tidak lagi dalam palungan. Karena perjalanan orang-orang Majus ini sampai tiba di Yerusalem, bahkan sampai di Yerusalem itu kira-kira mungkin hampir 2 tahun. Berarti bahwa Yesus sudah kurang lebih 2 tahun. Mengapa? Karena pada waktu itu ketika Herodes mendengar bahwa Yesus lahir, maka dia menyuruh untuk membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Berarti dia tahu bahwa ketika orang Majus datang, dia tahu bahwa Yesus sudah berumur di atas 1 tahun. Mereka mengikuti petunjuk daripada Tuhan, yaitu Tuhan memakai bintang. Amin. Saya tidak akan membahas bintang itu adalah sebagai fenomena alam yang tentang natural,
atau fenomena tentang supernatural, saya tidak bahas tentang itu. Tapi hanya saya bahas adalah bahwa Tuhan memakai petunjuk bagi orang-orang Majus, amin, untuk menuntut orang-orang Majus. Jadi orang Majus harus berjalan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mereka tidak boleh bergeser dari tuntunan itu. Dan ternyata sekalipun mereka belum mengenal Tuhan, amin, tetapi mereka ikuti petunjuk itu. Ikuti petunjuk itu. Karena kalau mereka dokter dari Persia, dari Babel, atau dari Irak atau Iran atau Arabia, itu kan mereka adalah orang-orang menyembah kepada berhala. Ya. Tapi mereka ikut petunjuk Tuhan. Ya. Walaupun memang karena di latar belakangnya juga mereka tahu mereka adalah ahli ilmu falak, ahli tentang ilmu perbintangan. Mereka juga bisa membaca kalau di langit ada bintang begini, ini berarti terjadi ini dan itu. Tapi kembali bahwa ketika mereka berangkat, mereka mengikuti petunjuk Tuhan, yaitu bintang. Nah, ini sebuah pelajaran ini bagi kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seharusnya kita juga berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di tahun 2023 ini, setiap perjalanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, mari kita melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau tidak sesuai petunjuk Tuhan, pasti kita akan gagal. Pasti kita akan binasa. Dan petunjuk Tuhan bagi kita adalah hanya satu. Kalau Tuhan memakai bintang bagi orang Majus, yang mereka belum menyembah kepada Tuhan, tapi kita sudah menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan. Tuhan memakai satu petunjuk bagi kita, dan satu-satu yang paling benar, yaitu firman Allah. Mazmur 119 ayat 5, firman itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalannya. Jadi kita sekali Tuhan sesuai dengan tuntunan atau petunjuk Tuhan. Dan bagi kita melayani, kita juga harus melayani sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Tuhan. Amin. Amin kok. Karena banyak orang melayani tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi kalau kita datang, lalu orang lain kita, dia tidak pakai firman Allah, amin. Sudah, walaupun dia membuat mujizat, walaupun dia menyembuhkan kita, walaupun dia akan mengobrol kita dan kita berhasil, jangan lagi datang kepada dia. Karena itu bukan petunjuk Tuhan. Karena endingnya adalah nanti kita akan jadi binasa, amin. Setan kan bisa membuat orang menjadi kaya, tapi ini adalah sunnah. Jadi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita melayani juga sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ketika orang datang, mari kita pakai firman Tuhan, amin. Ya. Orang Majus tidak mengandalkan dan punya pengalaman, tidak menangkan mereka sebagai raja-raja, tidak menangkan mereka sebagai orang bijak, orang pintar, tidak ada itu. Mereka tidak menangkan bahwa mereka sudah tahu tentang bagaimana bintang di langit, situasi mereka tidak ada lagi itu. Hanya ikut petunjuk Tuhan, bintang satu-satunya bintang itu. Artinya apa? Kita juga tidak boleh mengenalkan kita punya kepandaian kita, amin. Boleh pakai, tapi kita pakai dengan mengenalkan Tuhan. Tidak boleh juga menggunakan pengalaman kita, kehebatan kita. Sudah berapa lama kita melayani, amin. Jangan pakai itu. Ketika saya mau renungkan ini, saya mau merenungkan, Tuhan, saya sudah berapa lama jadi pendeta? Ya. Saya melayani Tuhan itu dari sejak tahun 89. Karena sejak saya waktu kuliah 31 saya sudah khotbah di mimbar tahun 89 dan sampai sekarang. Begitu saya mau ngomong itu, saya sudah yang itu gitu. Nanti Anda akan pengalaman. Karena besok jadi pendeta ya. Sebelum jadi pendeta sudah mulai di mimbar. Lalu jadi pendeta lagi. Saya waktu dibacakan pendeta tahun 2001. Itu pun juga karena saya tolak-tolak. Ya. Saya tipu majelis dong. Ya. Walaupun saya berkata orang itu boleh bohong. Saya tipu majelis. Dong paksa beta kan. Bapak baptis sudah. Apa orang baptis? Kami sudah. Lalu mereka kirim surat majelis. Kirim surat ke majelis pusat. Saya bilang begini, kasih surat di saya, karena saya ketua majelis daerah. Saya kan waktu berapa di Sulawesi, saya yang mau surat. Jadi tidak usah kirim, saya mau. Saya simpan surat itu baik-baik.
di lemari saya. Sampai 4 tahun 2001 baru saya bilang saya siap untuk ditangis dan minta maaf. Ada 2 surat yang Bapak Ibu kirim itu di saya itu saya simpan di lemari. Mereka marah. Ya. Tapi kan kita andalkan itu, amin gak kalau kita andalkan itu bahaya. Kita melakukan segala sesuatu menurut kepentingan kita, menurut akal budi kita, menurut kehebatan kita, menurut pengalaman kita, dan kita tidak pakai Tuhan. Firman itu kita pakai lagi. Jadi kita sebagai pendengar juga, ketika kita dengar orang berdoa juga, kita harus bijaksana juga, amin kok. Bijaksana. Karena menjauh ancaman pengajaran sesat akan merajalela. Jangan kita mudah tertipu. Mereka membuat kita terpesona. Banyak orang yang ketika dengar firman Tuhan, yang mereka ingat adalah lucu-lucu. Sehingga sampai di rumah sudah 1 bulan mereka ingat lucu-lucunya. Tapi coba tanya dia, tadi firman Tuhan bilang apa? Mereka lupa. Membuat banyak orang mudah ditipu, banyak orang disesatkan. Karena apa? Tidak mengerti firman Tuhan. Maka di gereja, saya sering kali, saya tanya, minggu kemarin tema saya khotbah saya apa? Saya khotbah di nasnya apa? Dan garis pesannya ada berapa? Sering kali saya tanya. Supaya jemaat bukan lucunya itu diingat. Tapi kalau ingat firman Tuhan, kita tidak boleh diserahkan. Karena satu-satunya petunjuk yang benar bagi kita adalah hanya firman Tuhan. Amin. Nah ini orang Majus. Mengapa mereka tidak tersesat? Karena apa? Mereka ikuti petunjuk Tuhan. Amin kok. Baik kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari. Motivasi dan dasarnya adalah firman Allah. Ketika kita juga melayani, dasarnya adalah firman Allah. Karena dia menjadi satu-satunya petunjuk yang paling benar dan yang tepat bagi saudara saya. Yang ketiga dan terakhir, teladan orang Majus dalam mencari Yesus ini yang harus kita contoh adalah yang ketiga dan terakhir adalah orang Majus mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Amin. Tidak hanya untuk mencari untuk bertemu dengan Yesus, tapi sekaligus menyembah Yesus. Dalam ayat yang kedua bagian C, kami datang untuk menyembah Dia. Lalu dalam ayat yang ke-11a, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan lagi rumah itu, dan melihat anak itu bersama-sama dengan Maria, ibunya Yesus bersujud. Lalu sujud menyembah Dia. Jadi ketika pertama kali mereka datang mencari Yesus, dari jarak yang begitu jauh, dengan mulai tantangan begitu berat, medan begitu berat, dan dengan tuntunan petunjuk kepada Tuhan, tujuan yang paling utama adalah mereka tidak sekedar cari dan bertemu, tapi mereka cari, bertemu, dan menyembah Yesus. Mereka datang dan mereka bertanya di dalam ayat yang kedua, kami datang untuk menyembah Dia. Dan tidak hanya keluar dari mulut mereka akan menyembah. Tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi setelah itu mereka akan berjalan kurang lebih 7 km ke Bethlehem. Dan sampai di sana, firman berkata bahwa lalu mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka menyembah bayi itu. Amin. Jadi teladan dalam mencari Yesus adalah mereka mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Motivasi yang paling benar dalam mencari Yesus adalah hanya satu. Apa? Menyembah Yesus. Motivasi yang paling benar dalam mencari Yesus, dalam mencari Tuhan hanya satu, yaitu menyembah Tuhan. Amin. Kita cari Tuhan bukan karena kita kenal orang. Begini, saya datang ke sini bukan karena saya sudah kenal baik dengan Mama Lina. Saya datang kepada Yesus bukan karena saya kenal baik dengan Pak Yesus. Bukan. Saya datang di persekutuan puji penyembahan. Saya
sembah menyembah Yesus. Amin. Saya datang juga bukan karena mau melayani. Saya datang karena menyembah Yesus. Kalau saya datang kalau mau karena mau melayani, maka ketika saya melayani minggu depan dan minggu berikut saya tidak akan datang. Benar? Nah, Halo? betul. Motivasi benar-benar dalam mencari Yesus adalah menyembah Dia. Amin. Amin. Datang kepada umpama saya datang kepada Bapak Mas, bukan juga karena beliau baik dengan saya. Bukan karena saya kenal dengan Dia, tidak. Saya datang karena saya mau menyembah Yesus di persekutuan doa Elohim Dua. Amin. Amin. Camkan itu baik-baik. Mulut-mulut mereka belum mengenal Yesus. Yesus itu belum buat apa-apa kepada mereka. Amin. Tapi mereka datang. Mereka menyembah Yesus. Jadi ketika kita mau menyembah Yesus dan kita bisa menyembah, pastikan memotivasi kita harus benar. Pastikan itu. Doakan saya karena saya semester saya mau pengajuan untuk meminta turun jabatan dari kampus. Saya sedang bergumul dan saya minta dukungan luar karena mereka tidak mau sebut. Saya mau jadi dosen biasa saja. Karena apa? Ketika saya menjabat UKT ini, saya merasa bahwa waktu saya banyak berkurang ke dia. Kalau hari Minggu saya masih rajin di sini, ya, walaupun ya harus negara, ya. Tapi dulu saya bisa rajin di panelis itu. Itu saya hitung tahun kemarin mungkin berapa kali kok, 5 kali kok. Selama tahun 2010. Pada sebelum itu saya di kampus saya menjadi Pura 3 itu, saya lumayan rajin di bapaknya. Ya. Coba tanya Mama Nilsa. Sepanjang Bapak Nilsa di sana itu, hampir saya tidak datang. Saya hanya datang satu kali ketemu Mama Nina, Mama Nina. Nah, saya sudah perlu dengan Tuhan, saya mau jadi dosen biasa saja. Saya tidak mau lagi begitu. Sekalipun kehilangan namanya ya uang jabatan, benar? Tapi saya tidak mau kehilangan waktu saya untuk Tuhan. Karena saya sadar bahwa saya dari kecil saya sudah jadi anak yatim. Ya. Tapi kalau saya jadi seperti itu karena Tuhan. Itu prinsip hidup saya. Saya dari kecil sudah jadi anak yatim. Dari umur 3 bulan. Tanpa apa. Dan kalau saya sampai bisa kuliah, saya bisa melayani Tuhan, itu karena Tuhan. Dan saya tidak mau hilang waktu saya. Dan karena capek juga, bayangkan capek. Kalau jadi dosen biasa aman saya. Kalau datang mengajar umpama doktrin tentang alat itu pun sudah hafal. Lebih mudah jadi dosen daripada guru. Gampang. Sudah tinggal kita mengajar, kita mengajar tidak usah pakai buku, sudah hafal. Sungguh jujur saya. Sebodoh-bodohnya orang. Kasih setiap semester mengajar itu, tidak hafal. Ya, walaupun memang nanti kehilangan uang ini, itu tidak jadi masalah. Karena saya yakin Tuhan pelihara saya. Sebelum saya menjabat itu, Tuhan pelihara saya aman. Jadi kita selalu mengatakan, wih, luar biasa. Orang modus ini, orang-orang fasik ini, itu luar biasa. Berani mereka tinggalkan negeri mereka, berani mereka berbulan-bulan di padang belantara. Jarak begitu jauh. Hanya tujuan paling utama adalah mereka cari Yesus dan menyembah Yesus. Nah, untuk itu maka kita belajar dulu untuk tentang menyembah, ya, supaya kita gampang mengerti. Kita bisa menyembah. Pemaham bisa mencari di ensiklopedia atau chat. Kalau ini saja di Strong, itu bahasa Ibrani Yunani, ya. Tapi di ensiklopedia juga ada artinya, ya. Atau bisa cari di HP mungkin ada. Bahwa kata kami datang menyembah Yesus dalam ayat yang kedua, asal bahasa adalah bahwa dari satu kata, ya, yaitu proskuneo. Proskuneo itu menyembah. Yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. Nah, proskuneo itu ada 3 arti. Jadi kata menyembah ada 3 arti. Yang pertama adalah mencium. Saya sudah khotbahkan ini di panelis. Mencium.
Jadi mereka ketika datang menyembah, saudara, mereka mencium Yesus. Amin. Mencium Yesus. Itu kata menyembah. Nah, mencium itu tidak bisa dilakukan dari jarak jauh. Benar apa saudara? Ya, harus dari jarak dekat. Dan ini menunjukkan tentang hubungan kedekatan. Halo? Hubungan kedekatan. Hanya seorang suami yang dekat dengan istri, dia cium istri setiap hari. Kalau kau nggak cium, itu kalau Natal, benar kau saudara, tahun baru, nah kau nggak cium. Benar kau? Iya kan? Tapi setiap hari hanya orang punya hubungan dekat. Namun setiap hari beta datang, beta cium Mama Lina, beta datang mencium Mama Grace, beta datang mencium Mama Marcel. Tidak mungkin setiap hari. Benar kau? Tapi mungkin pada saat ada ulang tahun, pada saat hari raya, nah kau nggak cium. Nah ini bicara hubungan kedekatan, hubungan keintiman. Berarti bahwa orang Majus mau membangun hubungan keintiman dengan Raja yang baru lahir itu. Amin. Dan kalau kita punya hubungan keintiman dengan Tuhan, pasti kita cinta dan kita punya semangat untuk menyembah Yesus. Amin. Arti kedua pada menyembah itu proskuneo adalah bahwa seperti anjing menjilat tangan tuannya. Seperti anjing menjilat tangan tuan. Saya pakai contoh saja. Saya punya anjing dulu, ada 7 ekor. Tapi mati semua, karena apa? Karena diracun orang. Ketika diracun orang, saya mulai marah-marah. Mama jangan marah-marah. Ini namanya tabur tuhe. Kenapa tabur tuhe? Dulu papa waktu SMA, curi anjingnya orang Bali. Ya, tiap malam curi, hampir tiap malam paling dapat 2 ekor. Luar biasa, benar? Itu luar biasa dulu, tapi itu namanya sudah baik. Setelah saya bertobat. Jadi ketika anjing saya diracun satu mati, saya juga sadar ini tabur tuh baik. Nah, tapi sebelum anjing mati, satu namanya Blacky, itu warna black. Satu namanya brownish karena agak brown gitu ya. Nah, ketika kalau saya baru pulang dari pelayanan, itu bisa datang dan menjilat saya punya tangan. Itu anjing. Itu menandakan apa? Anjing itu punya sifat itu mengasihi tuannya dan setia dengan tuannya. Amin kok. Jadi kalau orang Majusi dia menyembah kata memproskuneo Yesus, betul. Mereka menyatakan mereka mengasihi Yesus dan mereka setia dengan Yesus. Amin. Sehingga para arkeolog, pakar atau para gereja berkata bahwa ketika orang Majus datang melalui tempat lain dan kembali ke negeri mereka, tidak tahu lagi jalan cerita mereka. Dan mereka punya keyakinan bahwa sikap mereka menyembah, mereka pasti terima Yesus sebagai Tuhan. Jadi ketika mereka menyembah, itu menunjukkan bahwa kata perkuluh mereka itu menunjukkan mereka mengasihi Yesus dan mereka setia. Mereka belum kenal Dia. Amin. Mereka belum melayani Dia. Pertanyaan sekarang, kalau sudah kenal Yesus, kita sudah melayani Dia, sudahkah kita mengasihi Dia sungguh-sungguh? Sudahkah kita setia Dia? Kita setia kepada Dia yang sungguh-sungguh. Dan kita menyembah Tuhan. Tuhan butuh kasih kita. Amin. Tuhan butuh kesetiaan kita. Kalau soalnya luntur. Kalau orang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, setia aku, dia punya waktu untuk menyembah Tuhan. Amin. Benar kok? Ya, saya di mimbar ini saya jujur. Saya bisa bangun jam 4. Tapi ketika saya sudah jadi dosen dan menjabat, saya bangunnya ibadah mulai jam 5. Dua pribadi. Pada sebelum jam 4. Dan saya tidak mau lagi itu berkelanjutan. Saya mau kembali kepada komitmen saya semula. Jam 4 pagi saya harus bangun untuk bersyukur. Mereka mengasihi Yesus. Mereka setia. Dan arti menyembah dari proskuneo yang ketiga adalah bahwa mereka bersujud atau tersungkur. Jadi mereka bukan bersujud dan tersungkur di hadapan Maria soalnya. Mereka menyembah bayi itu, menyembah anak itu Yesus. Amin. Tapi banyak orang menyembah bukan kepada Yesus tapi menyembah kepada hukum yang lain. Mereka tersungkur, bersujud tersungkur, dan itu gaya penyembahan sembah orang-orang Yahudi yang
tahu orang Islam juga menyembah Tuhan seperti itu. Mereka kalau ibadah itu mereka duduk. Mengapa mereka harus duduk di bawah? Karena itu sikap mereka. Angkat kanan, lalu mereka berdoa begini. Tahu tes sampai di ini gitu. Ya. Itu mereka. Itu seperti itu orang Majus lakukan. Dan itu orang Yahudi juga ketika mereka menyembah itu seperti itu. Artinya apa? Bahwa orang Majus ini mereka meletakkan identitas mereka sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang pintar, sebagai raja-raja. Meletakkan di bawah kaki Yesus supaya mereka bisa meninggikan Yesus. Amin. Artinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang menggeser kedudukan Yesus bagi mereka. Amin. Tidak ada. Satu-satunya Yesus yang mereka tinggikan itu lewat kata menyembah proskuneo. Tidak mereka mau membangun hubungan intim, tidak menyatakan mereka mengasihi dan setia, tapi mereka menyatakan mereka merendahkan hati mereka supaya Yesus ditinggikan. Amin. Ini harus kita teladani daripada orang Kudus. Saya kira ketiga hal ini menjadi mata rantai. Amin. Menjadi mata rantai dalam kita mencari Yesus, dalam kita melayani Yesus. Amin. Dalam kita beribadah. Amin. Butuh semangat. Amin. Harus butuh semangat. Tapi juga semangat itu serta dengan apa? Ikuti petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Amin. Dan ketika kita sudah punya semangat, kita ikuti petunjuk Tuhan, jangan lupa punya motivasi hati benar dalam menyembah Tuhan, yang tulus dalam menyembah Tuhan. Oh, ketika kita mencari Tuhan untuk kita menyembah Dia, pastikan bahwa bukan karena apa-apa. Amin. Bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Yesus. Kita mau bangun hubungan yang intim dengan Dia. Kita mau untuk mencintai Dia, setia dengan Dia, dan kita mau tempatkan Dia di atas segala-galanya. Percaya bahwa kita juga akan menikmati namanya sukacita. Dan ketika mereka masuk, mereka lihat baik itu Yesus, mereka bersukacita. Dan kita juga akan menikmati namanya pembelaan Tuhan. Amin. Halo? Pembelaan Tuhan. Mereka dibela maksudnya itu? Dibela tuh? Ayat 12 gitu. Mereka pulang ke mereka melalui jalanan. Dalam mimpi Tuhan kasih tahu doang. Tuhan sudah tahu, Tuhan punya semangat yang luar biasa. Tuhan tahu bahwa Tuhan ikut petunjuk Tuhan. Tuhan tahu bahwa mereka menyembah dengan tulus dengan benar. Maka Tuhan tahu bahwa di depan ada namanya hambatan. Ada namanya rancangan Herodes yang pura-pura menyembah Yesus, padahal dia mau membunuh Yesus. Dan tentu juga pasti ancaman bagi orang-orang atau orang Majus. Karena Herodes itu dalam waktu adalah Herodes Agung, terkenalnya sadis minta ampun. Pasti nyawa mereka melayang. Tetapi Tuhan tahu pengorbanan mereka, semangat mereka, ketaatan mereka mengikuti petunjuk Tuhan, dan mereka punya motivasi benar dalam menyembah Tuhan. Maka Tuhan membela mereka, menolong mereka dengan mimpi melalui jalan lain, sehingga baik Yesus selamat dan juga mereka juga selamat. Amin. Maka itu firman berkata bahwa jeripaya kita tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Pelayanan kita, ibadah kita tidak sia-sia kalau kita mau melihat semangat, ikuti petunjuk Tuhan dan menyembah Dia melalui hati yang benar, hati yang tulus, yakin dan percaya Tuhan, yakin dan percaya ada sukacita yang kita dapatkan. Amin. Dan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa membela saudara saya. Ada rancangan di depan yang mencelakakan kita, kita tidak tahu. Tuhan tahu dan Tuhan mampu untuk membela kita. Kalau memang Tuhan izinkan kita alami, itu Tuhan punya maksud.